Sahabat Somat, ya, jadi semalam saya live dan buka Komal, dan kemudian Bapak Tony RM naik ke Komal saya, dan sungguh luar biasa ya, ternyata begitu banyak netizen mempertanyakan atau masyarakat mempertanyakan, dan langsung yang naik di Komal juga langsung memberikan pertanyaan sehubungan dengan Peggy Setiawan. Jadi semacam ada dugaan dari masyarakat kenapa Peggy Setiawan ini tidak melakukan suatu laporan atau suatu upaya hukum balik terhadap katakanlah itu Polda Jabar yang telah melakukan salah tangkap, ataupun secara khususnya Aep dan Dede ya. Dan banyak yang menduga bahwa sudah ada deal khusus antara Peggy Setiawan ataupun itu adalah keluarga ataupun tim hukumnya agar supaya tidak dilanjutkan kasusnya ini setelah adanya putusan pra-peradilan oleh pengadilan ya. Nah, ini memang menjadi polemik dan begitu lugas dijawab oleh Bang Tony RM. Yang pertama dikatakan bahwa kenapa Peggy Setiawan tidak kemudian lanjut lagi melakukan katakan itu pelaporan balik terhadap baik Aep ataupun Dede ini. Karena dijawab atau dikatakan bahwa pertama itu Peggy Setiawan adalah DPO yang kemudian ditangkap di Bandung berdasarkan laporan di 2016 ya, ketika di persidangan di 2016, bukan ketika di 2024. Sehingga ketika Aep dan Dede ini kemudian ditangkap dan kemudian diajukan pra-peradilan, kemudian itu dinyatakan bebas ya, kemudian dinyatakan bebas. Ya, jadi saya ulang lagi, Peggy Setiawan itu ditangkap di Bandung, terus kemudian diajukan pra-peradilan dan kemudian dinyatakan menang sehingga dibebaskan sebagai daftar tersangka ataupun DPO. Nah, dalam hal ini persidangan Peggy Setiawan belum masuk ke dalam pokok perkara. Persidangan pokok perkara belum dimintakan keterangan langsung atau kesaksian langsung, konfrontir langsung oleh majelis hakim ataupun jaksa terhadap Dede ataupun Aep. Sehingga apa? Sehingga baik itu Dede maupun Aep belum memberikan kesaksiannya secara langsung di depan pengadilan, sehingga belum dikatakan sebagai saksi palsu. Tidak ada pernyataan, keterangan baik itu Aep maupun Dede sebagai saksi palsu. Sehingga apa? Otomatis unsurnya memberikan keterangan palsu itu belum dapat ya. Sekali lagi, unsurnya memberikan keterangan palsu itu belum dapat. Sehingga apa? Sehingga PH daripada Peggy Setiawan, khususnya Bapak Tony RM dan mungkin dengan tim, menganggap bahwa tidak tepat kalau melakukan pelaporan terhadap Dede maupun Aep sehubungan dengan keterangan ataupun kesaksian palsu. Oleh sebab itu, kalau teman-teman yang bertanya kenapa tidak melaporkan balik Aep ataupun Dede yang dilakukan oleh Peggy Setiawan, nah itulah jawabannya ya. Tidak ada rekayasa sama sekali. Sudah dikonfirmasi sama Bang Tony RM bahwa tidak ada rekayasa, tidak ada suatu kesepakatan, deal apapun itu antara baik Peggy Setiawan, keluarga, pengacaranya dengan pihak-pihak tertentu, baik itu di pihak kepolisian ataupun pihak manapun ya. Murni karena memang unsur keterangan palsunya itu atau saksi palsunya itu tidak dapat karena belum masuk ke persidangan, pokok perkara belum disidangkan, sudah dinyatakan bebas di pra-peradilan. Jadi ya, buat teman-teman yang masih terus mempertanyakan hal ini, saya pikir ini udah clear ya, bahwa bukannya Aep dan Dede tidak dilaporkan karena adanya suatu deal atau suatu kesepakatan, tetapi murni karena unsur pidananya itu belum masuk atau belum didapat. Nah, ada yang mempertanyakan kenapa kalau begitu tidak memberikan suatu gugatan ya, mungkin gugatan rehabilitasi ganti rugi baik kepada kepolisian mungkin atau kepada kepada kepolisian lah dalam hal ini ya. Karena keluarga berpendapat bahwa dengan sudah terbebasnya saja Peggy Setiawan itu merupakan suatu kesyukuran yang luar biasa, jadi tidak perlu diperpanjang-panjang. Dan memang Peggy Setiawan itu diinformasikan oleh Bapak Tony RM ada semacam trauma juga, mungkin trauma ketemu dengan kepolisian, pihak polisi, trauma masuk ke pengadilan lagi, sehingga keluarga dan penasihat hukum memutuskan untuk tidak perlu adanya ganti rugi ya, tidak perlu adanya ganti rugi dari pihak katakanlah itu kepolisian. Kalau bicara rehabilitasi kan memang namanya belum dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa terpidana, sehingga rehabilitasi belum tepat untuk diajukan. Tetapi alasan bahwa keluarga sudah tidak mau melanjutkan untuk ganti rugi karena dianggap bahwa dengan bebasnya Peggy Setiawan itu mereka sudah bersyukur luar biasa, dan tentu ini juga karena berkat bantuan daripada teman-teman netizen ya. Jadi teman-teman netizen tidak bersalah sangka, tidak berprasangka buruk. Bukannya Peggy Setiawan ini tidak mau untuk melanjutkan perjuangan ini, tapi lebih kepada alasan-alasan yang saya sebutkan tadi. Ada satu pertanyaan, kenapa kalau begitu Aep ataupun Dede tidak dilaporkan secara khusus Aep ya, dengan alasan pencemaran nama baik? Karena ketika dikonfirmasi oleh seseorang
AF mengatakan ya benar itu pelakunya atau Peggy Setiawan pelakunya. Nah ini teman-teman, ada hal-hal tertentu yang kemudian setelah didiskusikan oleh PH daripada Peggy Setiawan, kemudian berpendapat bahwa untuk hal tersebut tidak dilanjutkan ya, karena tidak ingin kasus ini melebar ke kiri, melebar ke kanan, mengkaitkan lagi orang-orang tertentu, orang-orang yang baik yang sebenarnya tidak berniat apa-apa, tetapi karena adanya suatu hierarki hukum sehingga harus melibatkan seperti itu ya. Jadi itu menjadi alasan pihak PH tidak melaporkan kepada AF sehubungan dengan pencemaran nama baik. Nah, saya perlu mungkin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa sehubungan dengan Peggy Setiawan ini dan sehubungan dengan Bapak Tony RM, banyak beredar bahwa mereka itu seolah-olah sudah tidak mau terlibat lah di dalam pengungkapan kebenaran 7 terpidana atau 8 terpidana ini, tidak mau terlibat lagi di dalam hal kasus Vina Cirebon ini. Ya itu tidak benar ya teman-teman ya, itu tidak benar, saya ulangi lagi. Karena kenapa? Jelas disampaikan oleh Bapak Tony RM bahwa baik itu Peggy Setiawan maupun Bapak Tony RM menyatakan siap, sekali lagi menyatakan siap kalau memang sekiranya dibutuhkan, diperlukan untuk menghadiri rapat dengan pendapat atau rapat dengan pendapat umum, bila itu jadi terlaksana dan Bapak Tony RM maupun Peggy Setiawan siap untuk hadir memberikan keterangan sepatutnya, sepantasnya ya. Karena kenapa? Pada dasarnya Peggy Setiawan ini tidak mengerti peristiwa hukum Eki dan Vina ini. Dia lagi ada di Bandung dan kemudian dia lagi kerja, terus kemudian dilakukan penangkapan, tidak mengerti sama sekali peristiwa hukum sehubungan dengan Vina ini ya, apalagi di awal-awalnya dulu, lebih kepada memang ini adalah salah tangkap aja. Sehingga kalau secara hukum itu memang tidak berkaitan, tidak berkorelasi, tetapi secara kemanusiaan Pak Tony RM dan maupun Peggy Setiawan sudah dikonfirmasikan bahwa siap untuk mendukung, untuk hadir kalau memang ternyata RDP-nya bisa terrealisasi, dan kemudian bisa bersama-sama hadir untuk memberikan penguatan, untuk memberikan penegasan kalau ada sesuatu hal yang perlu dikonfirmasi. Dan secara khususnya Pak Tony RM yang memang sangat menguasai peristiwa hukum ini dengan baik ya, begitu banyak masukan-masukan yang disampaikan, strategi-strategi disampaikan baik untuk masyarakat netizen ataupun secara khususnya buat teman-teman yang ada di Gaskan ya. Jadi itu penegasan dari saya. Sekali lagi saya juga menyampaikan supaya ini clear, supaya teman-teman kalau Pak Tony RM naik lagi di Komal tidak mempertanyakan hal-hal yang sama ya. Ada satu pernyataan yang sangat spesifik dari Bang Tony RM bahwa ketika pra-peradilan selesai, pihak penyidik dengan timnya Peggy Setiawan, dalam hal ini mungkin pihak itu ibarat kata Tom dan Jerry gitu ya. Karena kenapa ya, namanya kalah dalam pra-peradilan ya, pihak penyidik tentu udah gedek lah atau udah kesel lah sama Peggy Setiawan dan tim ya gitu ya. Nah, tidak mungkin disampaikan bahwa akan ada deal-deal tertentu ataupun kesepakatan-kesepakatan tertentu yang seperti banyak yang dicurigai ataupun dituduhkan. Ya, jadi teman-teman, ini merupakan penegasan, klarifikasi dan penjelasan ulang saya sehubungan dengan Peggy Setiawan yang banyak diduga ataupun disangkakan ataupun dianggap tidak mau melanjutkan mendukung pergerakan 7 terpidana ini, pengungkapan kasus 7 terpidana ataupun Vina Cirebon, karena sudah bebas, sudah menjadi banyak yang mengatakan sudah menjadi artis, sehingga mau melanjutkan diri sendiri tanpa memandang kembali kasus Vina ini ataupun 8 terpidana ini. Sementara ketika di awal itu Peggy Setiawan benar-benar didukung secara maksimal oleh begitu banyaknya netizen. Ya, itu aja yang mungkin mau saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Tolong dicerna, digunakan pikiran yang baik, yang sehat supaya bisa menentukan persoalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, salam sehat, Gaskan.